sahabat renungan kita hari ini diambil dari kitab Roma 8 ayat 18 sampai 30 dengan tema doakanlah mereka. Ayat renungan terdapat di dalam ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu sebagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai seorang anak muda, pemuda-pemudi, tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam doa kita adalah hanya kita mendoakan diri kita sendiri, keluarga, dan orang-orang terdekat yang kita cintai. Kita sebagai anak-anak pemuda, pemuda-pemudi, kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri, karena orang-orang terdekat yang paling kita cintai adalah kekasih kita, baik berdoa untuk kekasih seorang perempuan maupun berdoa untuk kekasih seorang laki-laki. Hal ini terjadi karena kecenderungan manusia adalah diri sendiri dan orang terdekatnya, sehingga ia lupa atau sehingga kita lupa bahwa tugas kita sebagai seorang percaya, bagi anak-anak pemuda adalah berdoa syafaat. Kita tahu bahwa berdoa syafaat artinya atau berarti bagi diri kita sendiri, yaitu terdiri di antara jurang yang terpisah. Dalam hal ini antara Allah dengan orang lain. Berdoa syafaat juga berarti membawa permohonan kita kepada Allah, yaitu permohonan kita bukan hanya keluarga, bukan hanya karena teman, bukan hanya karena pribadi kita sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Kita sebagai anak-anak muda seringkali kita berdoa syafaat itu hanya menyebut diri kita sendiri. Kita menyebut kepentingan kita sendiri. Kita menyebut keluarga kita. Kita menyebut sahabat-sahabat kita. Kita menyebut kepentingan kekasih kita sendiri. Tetapi kita tidak ingat bahwa di luar sana banyak orang yang masih membutuhkan pertolongan kita melalui doa syafaat kita. Kita harus berdoa bagi orang-orang miskin, bagi fakir miskin, atau bagi janda, duda, yatim piatu. Itu juga mereka membutuhkan pertolongan kita. Mengapa mereka membutuhkan pertolongan kita? Mereka membutuhkan pertolongan kita dari doa kita. Karena di mana Tuhan memberikan pertolongan melalui kita sebagai orang-orang yang berada untuk kita menolong mereka dengan berdoa bagi mereka. Ketika kita berdoa syafaat, kita tidak berdoa syafaat untuk orang lain. Kita berdoa syafaat untuk diri kita sendiri. Tetapi Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada kita juga berdoa syafaat untuk kita. Dan untuk semua orang atau untuk orang lain. Ia tidak hanya mengejar dan mengajar dan memimpin seseorang dalam seluruh kebenaran, melainkan juga mengajar kita dalam cara berdoa atau mengajar kita untuk berdoa. Bukan kita hanya tahu sendiri kita berdoa itu seperti apa, tetapi di mana saudara-saudara, di mana kita sebagai pemuda-pemudi, kita tidak mengetahui sendiri bagaimana cara berdoa. Tetapi Tuhan yang mengirimkan Roh Kudusnya kepada kita, dan kita tahu berdoa atau kita tahu cara berdoa itu dari Roh Kudus. Di mana kita di dalam kamar kita berlutut kepada Tuhan, kita memohon dan kita mengerahkan seluruh permohonan kita kepada Tuhan, dan kita menyerahkan semua itu kepada Allah. Bukan hanya kita berdoa saja, melainkan Tuhan mengantarkan seluruh doa-doa kita, Tuhan mengantarkan seluruh keluh kesah kita kepada Tuhan. Disitulah Tuhan Yesus menjawab seluruh permintaan kita melalui kehendak Tuhan sendiri, bukan melalui kehendak kita sendiri. Dan di mana kita sebagai pemuda-pemudi, seringkali kita tahu bahwa kita tidak bisa berdoa bagi orang lain. Mengapa? Karena kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Maka firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, marilah kita berdoa bagi mereka, karena mereka juga membutuhkan pertolongan dari kita, karena mereka juga membutuhkan doa-doa kita. Di mana orang lain, jika ia membuat kita atau membuat kejahatan terhadap diri kita, kita tidak membalas dia dengan berdoa. Tetapi kita sebagai pemuda-pemudi, seringkali kita membalas caci maki mereka dengan caci maki juga. Seringkali mereka memfitnah kita, kita juga membalas dengan memfitnah. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jika ia mencaci maki kita, maka Tuhan mengajarkan kita, yaitu membalas kejahatan dengan kejahatan. Di dalam Roma 12 ayat
17 dan 21. Di situ firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita membalas kejahatan dengan kebaikan, bukan kejahatan dengan kejahatan. Lalu ada satu pertanyaan muncul bagi kita. Lalu bagaimanakah dengan kita? Apakah kita sudah bersyafaat untuk orang lain, atau kita hanya berdoa untuk diri kita sendiri, atau untuk keluarga, atau untuk orang terdekat, yaitu kekasih-kekasih kita? Jika kita belum bersyafaat untuk orang lain, mari kita berlatih untuk melakukan berdoa syafaat untuk orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi terakhir ini kita mengalami berbagai masalah, dan juga saudara-saudara kita yang lain atau orang-orang lain, baik tetangga, sahabat, kenalan kita, terlebih musuh kita juga membutuhkan pertolongan dari kita. Kita harus berdoa bagi musuh kita, walaupun ia telah mencaci maki kita, walaupun ia telah memfitnah kita, atau berbagai macam perbuatan yang keluarkan dari mulut bibirnya sendiri, kita pun harus berdoa bagi dia. Jika kita belum berdoa syafaat bagi siapapun, marilah kita berlatih untuk berdoa syafaat kepada dia. Mari kita mulai membiasakan diri kita untuk melatih kesulitan, atau untuk kita melihat kesulitan dan kebutuhan orang lain. Berdoa untuk tenaga kesehatan, orang-orang yang berjuang melawat virus corona, dan berdoa bagi bangsa agar Tuhan turun tangan untuk memulihkan negeri atau negara kita. Di mana teman-teman sebagai pemuda-pemudi, jika kita tidak berdoa syafaat panjang lebar, disitulah kita melihat doa Bapa kami yang telah diajarkan Tuhan kepada kita di dalam Matius 6. Di situ doa yang telah diajarkan Tuhan itu telah merangkum semua keluh kesah kita. Kita hanya berdoa dan berlutut di hadapan Tuhan. Kita berlutut, kita masuk di dalam kamar kita dan kita berlutut kepada Tuhan. Kita menyebut doa Bapa kami itu saja. Roh Kudus setelah mengantarkan seluruh permintaan kita kepada Tuhan, maka Allah akan mengabulkan seluruh permintaan kita dengan melalui kehendak Tuhan sendiri. Oleh karena itu, pesan bagi kita hari ini dari firman Tuhan kita hari ini, ingatlah ketika kita berdoa, kita tidak sendiri, melainkan ada Roh Kudus yang diam dalam diri kita, akan membantu kita menyampaikan segala permohonan kepada Tuhan. Bahkan ketika kita berdoa dengan segala keluh kesah yang tidak terucapkan, yang masih ada di dalam hati, disitulah Roh Kudus bekerja. Disitulah Roh Kudus sendiri yang berdoa kepada Allah kita dan menghantar seluruh keluh kesah kita kepada Tuhan. Disitulah Tuhan Yesus mulailah berproses atau mengabulkan seluruh permintaan kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersabar, harus menanti di mana pergumulan kita akan dijawab. Karena di dalam firman Tuhan, di dalam Pengkhotbah 3 mengatakan bahwa ada waktu yang terindah bagi kita.